Mirsa, belum lama beredar di sebuah kanal YouTube dengan host bernama Rudy S. Kamri dan mewawancarai seorang ibu pengusaha pemilik resto dan wisata padi-padi di Tangerang yang bernama Bong Tiam Kim alias Kim Anton. Dalam sebuah kanal tersebut diceritakan sebuah tuduhan kepada camat yang katanya ditekan oleh seorang pengembang. Yang kemudian ada juga sebuah ungkapan pernyataan bahwa ada kriminalisasi dalam proses hukum pengerusakan yang saat ini sedang ditangani oleh Polres Metro Tangerang Kota. Selengkapnya kita langsung mewawancarai. Di sini ada Bapak Camat, Bapak Haji Asnawi. Kemudian ada dari Trantib Kecamatan, yaitu Pak Lili Sumantri. Oke, baik Pak Camat. Kaitan dengan kasus yang belum lama ramai tentang resto dan wisata padi-padi. Memang bisa dijelaskan awal mula terjadinya pemortalan ini tuh bagaimana Pak Camat? Bisa dijelaskan supaya masyarakat ini mendapatkan informasi yang utuh. Ya, baik. Makasih. Awal mulanya, pertama yang perlu kami luruskan, barangkali ini seperti tadi pertanyaan awal, bahwa kami bekerja dalam tekanan. Camat merupakan pejabat pemerintah sebagai perwakilan dari sebuah daerah, khususnya kami di Kecamatan Pakuaji, bekerja sudah ada jelas aturan mainnya. Jadi kita tidak bisa diintervensi oleh A dan B. Jadi kita bekerja sesuai dengan regulasi yang ada. Kejadian di padi-padi sebetulnya itu bahwa setiap tahun kita, kecamatan itu ada sebuah kegiatan namanya monitoring. Di dalamnya ada pendataan beberapa perusahaan. Semua perusahaan yang ada di wilayah kami di kecamatan itu dilakukan pendataan, baik perusahaan yang ada di kawasan dan ada di non-kawasan. Dalam perjalanannya kita temukan beberapa perusahaan yang tidak berizin. Ya, tidak berizin, khususnya perusahaan-perusahaan yang ada di luar kawasan. Gitu. Nah dari sana tentunya teman-teman Trantib khususnya yang melakukan pendataan itu memverifikasi data. Umumnya para pelaku usaha ini khususnya di luar kawasan itu kebanyakan belum memiliki izin IMB, izin milik bangun. Sebetulnya kalau kita kecamatan simpel-simpel saja. Ada IMB silakan lanjutkan berusaha, tidak ada IMB stop. Itu yang harus kami tegaskan. Jadi tidak ada kami dalam hal ini tekanan dan sebagainya. Kaitan dengan masalah permotalan yang dilakukan di salah satu pelaku usaha padi-padi, ya memang prosesnya tidak ujung-ujung. Prosesnya cukup panjang. Ya, artinya ada beberapa perusahaan yang setelah kita data dan tidak memiliki izin, kita lakukan tahapan-tahapan. Ya, sesuai dengan kewenangan kami tentunya. Ya. Kami, kecamatan sedang melaksanakan fungsi kami. Ya, jadi kita adakan pendekatan, kita adakan pemanggilan untuk membawa berkas-berkas yang dimiliki dan sebagainya. Itu kita lakukan pada semua perusahaan. Bersamaan dengan padi-padi, sebetulnya ada 4 perusahaan waktu itu yang kita lakukan pendata. Ada perusahaan PPC, ada peleburan timah, ada besi dan sebagainya, dan salah satunya perusahaan padi-padi. Yang 3 kita lakukan prosedural dan alhamdulillah yang 3 itu sudah taat aturan. 1 sudah pindah, 1 sudah menutup, dan 1 sudah disegel. Nah, yang padi-padi ini masih terus berjalan. Nah, padahal kita juga pada saat itu sudah memanggil untuk bisa memperlihatkan apa yang dimiliki. Dari yang tidak ber-IMB itu, kemudian salah satunya adalah padi-padi. Dari situlah kemudian kasih Trantib kami
kemudian melaporkan kepada kami bahwa memang usaha padi-padi itu belum memiliki izin. Ya, tentu kan kami juga melakukan langkah-langkah sesuai dengan kewenangan kami. Jadi ini masih masih melaksanakan tugas fungsinya kami kecamatan. Oke, baik Pak Camat. Artinya di sini perlu ada penegasan bahwa monitoring yang dilakukan oleh kecamatan memang bukan hanya untuk padi-padi, tapi ada 4 perusahaan yang tidak berizin. Ya. Jadi monitoring itu seluruhnya. Jadi yang kebetulan didapatkanlah 4 perusahaan ini yang tidak berizin di MB. Oh iya, baik. Ya. Berarti semua diperiksa, semua perusahaan, ditemukanlah 4 perusahaan tak berizin. Ya. Salah satunya padi-padi. Ya. Kemudian yang 3 ini sudah ditutup oleh kecamatan. Yang 3 ini kita tetap lakukan aturan prosedur. Ya. Yang 1 sudah tutup sendirinya karena dia menyadari juga memang tidak berizin. Dan waktu itu minta tempo waktu cuma 6 bulan kalau nggak salah. Ya, kita minta 6 bulan waktu, nanti setelah itu kita tutup. Okay. Mulai yang satunya juga perusahaan peleburan sama, jadi kita akan pindah. Oke. Nah, artinya hanya ada 1 padi-padi ini yang ibaratnya nakal lah, dia nggak mau taat sama aturan gitu ya. Iya. Oke, nah tindak lanjut dari kecamatan ketika padi-padi ini tetap tidak mau tunduk sama aturan, apa upaya dari kecamatan selanjutnya? Ya, wabil khusus untuk kasih terantip kami dengan anggotanya, ini sesuai dengan kewenangan kami karena ini masih domainnya kecamatan. Ya. Kita sedang melaksanakan fungsi kita kecamatan, tentu kita tidak melaksanakan hal-hal yang sifatnya teknis, tapi kita melakukan pendekatan. Ya, kenapa sebetulnya? Samping itu juga setelah pendekatan ternyata memang kita arahkan untuk mengurus izin segala macam, akhirnya kita bersurat pada yang bersangkutan untuk membawa berkas-berkas yang kita butuhkan, khususnya masalah perizinan. Tapi dalam perjalanannya yang bersangkutan tidak hadir, malah beberapa hari kemudian baru mengirimkan data itu lewat by surat ke kita, mengirimkan izin yang dia punya. Kita. Nah, pernah nggak dilakukan peringatan kepada si pemilik padi-padi ini karena dia nggak taat dengan aturan akan ditutup usahanya? Jadi sekali lagi ini masih fungsi kita kecamatan. Kita tidak bicara masalah hal teknis. Misalnya maksudnya peringatan 1, peringatan 2 seperti itu kan. Kita melakukan pemanggilan, pendekatan. Kemudian pemanggilan dia tidak menunjukkan hal-hal yang kita ini, akhirnya kita normatif menerapkan aturan bersurat dan lain sebagainya. Kita sampaikan bahwa karena tidak ada IMB, kita waktu itu kasih terantip dengan rekan melakukan penutupan sementara seperti itu. Penutupan sementara sambil diberitahukan bahwa sampai IMB izin ada, silakan beroperasi. Tidak ada. Nah, izin-izin ini kan di lokasi itu ada restoran, ada juga tempat wisata. Izin-izin itu yang harusnya dilengkapi itu apa aja tuh kira-kira, Pak Camat? Ya, barangkali itu sudah masuk tataran teknis, Pak. Ya, jadi kami dari kecamatan sebetulnya sih simpel-simpel saja, karena memang kita juga bukan domain kita. Jadi kita datang, silakan ada izin, silakan operasi, nggak ada izin tutup. Selesai itu aja. Oh, iya. Ya, barangkali kalau untuk izin wisata segala macam atau ada dinas teknis lah yang lebih memahami. Kalau kita tidak sampai ke sana. Jadi kewajiban kita mengamankan perda yang ada kaitan dengan masalah IMB, tidak ber-IMB, tutup. Oke, baik. Terus kaitan lokasi dengan peruntukan di situ. Setahu Pak Camat nih sebagai pemangku wilayah lah di situ. Peruntukan lokasi ini sebenarnya diperuntukkan untuk apa emang? Apa emang benar untuk usaha, untuk pariwisata, untuk wisata, atau untuk yang lain gitu? Supaya masyarakat juga ngerti ini. Ya, mungkin barangkali semua juga sudah memahami, termasuk dari pihak padi-padi juga barangkali sudah paham bahwa zona di sana memang barangkali
itu peruntukannya yang lebih kalau saya melihat di statement yang diberikan oleh tata ruang itu abu-abu ya. Jadi peruntukan seperti apa dan teknis sebagaimana ya barangkali itu dinas terkait lah yang bisa menerangkan. Itu aja. Jadi kita juga tidak menyatakan bahwa dibolehkan atau tidak perusahaan makan dan resto ini untuk bisa beroperasi di zona tersebut. Kali ini nanti dinas terkait lah yang bisa menjelaskan itu. Apakah dari kecamatan ada koordinasi dengan dinas tata ruang untuk masalah peruntukan ini? Ya pasti kita koordinasi, kita menanyakan. Ya, itu. Karena kita tahu sebagai camat punya wilayah di sana harus tahu peruntukan wilayah kita. Tapi kapasitas menjelaskan secara teknis ya barangkali nanti kita serahkan ke beliau. Yang pasti tidak ada izin IMB, makanya sudah diingatkan lalu ditutup. Gitu. Oke. Terus kemudian muncul nih peristiwa yang ramai mengenai pemortalan. Ada pagar pembatas. Nah, bisa sampai ada pemortalan itu, sikap Pak Camat mengambil untuk pemortalan itu awalnya itu bagaimana? Ya, berdasarkan laporan staf kami dari Kasih Transit dan rekan di bawah, bahwa kita tuh berharap pemerintah kecamatan dengan regulasi yang ada, taatilah aturan. Tolong taati aturan, sudah selesai. Kalau kita tutup karena tidak berizin, tutup. Itu aja sebetulnya, simpel aja kecamatan. Tapi dalam perjalanannya kelihatan PT Padi-Padi ini tetap beroperasi, tetap melakukan aktivitas di atasnya. Ya, sampai pada suatu hari kami dapat laporkan dari staf kami dari Kasih Transit, banyaknya pengunjung yang datang dari libur. Ya, akhirnya sesuai dengan tupoksi kami barangkali bahwa kami kerja dalam kapasitas domain kecamatan, sesuai bahwa kami mengambil langkah untuk membatasi pengunjung. Makanya dilakukan pembatasan pengunjung dan pemasangan portal ya oleh staf kami di bawah. Itu tidak artinya hanya niat kami membatasi pengunjung khusus kendaraan roda 4 saja sebetulnya untuk tidak masuk. Ya, mungkin teknis di lapangan nanti ini kebetulan ada staf saya bisa menjelaskan seperti apa. Karena arahan dari kami mah jangan sampai nanti dalam pemasangan itu misalnya ada kendaraan yang nggak bisa keluar segala macam. Karena kendaraan motor atau orang berjalan itu masih bisa masuk. Dan permortalan usahakan dilakukan di tanah pemerintah daerah, khususnya di garis badan jalan atau apa seperti itu yang dilakukan. Yang saya perintahkan kepada staf kami para anggota transit di bawah seperti itu. Oke. Kemudian imbas dari pemortalan ini kan sampai ada proses hukum. Ya, ada pelaporan karena ada pengerusakan. Nah, bisa diceritakan nggak nih? Awal kapan pihak kecamatan tahu portal ini dirusak? Baik. Jadi saya mendapatkan laporan dari anggota saya yang di bawah, khususnya para Kasih Transit. Setelah diadakan pemortalan pagi ya, untuk membatasi jumlah pengunjung, dapat laporan bahwa portal kita dirusak ya, dari anggota kami, kemudian hilang dari tempatnya seperti itu. Ya sudah, kita sudah begitu, yang penting kita punya bukti, bukti bahwa memang barang kita dirusak, seperti itu. Kalau bisa ya, barangkali kebetulan Kasih Transit kami sedang sakit, jadi ini ada anggota Kasih Transit yang mungkin sebagai pelaku langsung pemortalan. Pak Lili bisa ceritain nggak awal terjadi pengerusakan portal ini itu gimana ceritanya? Jadi begini Pak ya awalnya. Kronologisnya. Ya kronologisnya begini, kita sudah memperingati 1 kali 2 kali mereka tidak gubris sebagai pengusaha padi-padi. Yang jelas kita punya kewenangan sebagai Transit Kecamatan Pakuaji dan diberikan surat atas perintah pimpinan kami, ya salah satunya Kasih Transit dan Pak Camat, untuk mengasih plang agar pengunjung itu tidak bisa masuk ke sana. Karena pada saat itu suasana COVID Pak, lagi melonjak. Karena instruksi Menteri Dalam Negeri, kita juga selaku anggota PPKM. Satgas COVID di Kecamatan Pakuaji yang ditugaskan sama Pak Camat pada saat itu.
terpaksalah kita portal. Pada jam 8 pagi kita portal, ya jam 11 selesai, 1 jam kemudian portal kami sudah tidak ada di lokasi, dirusak. Berarti selang 2 jam aja. Iya, selang 2 jam, portal kami sudah tidak berdiri lagi. Ada di solokan air, Pak. Nah, yang pertama lihat itu ada selokan air itu siapa tuh? Ada anggota kami, Pak, di Oh, sana. memang tempat itu dijaga setelah dipasang portal, kemudian dijaga. Ya, kita pantau pada saat itu. baik. Ya. Berarti petugas dari Trantib juga melihat siapa yang merusak portal itu. Melihat, Pak, pada saat itu. Oh. Nah, siapa yang merusak waktu itu? Yang merusak portal pada saat itu, itulah pegawai padi-padi. Kemungkinan pegawai padi-padi, dan kita bisa dokumentasinya juga kita perlihatkan. Ada, Pak. Ya. Tuh, Pak. Oh, ini. Ya. Ya, ini adalah momen pada saat pagar portal sudah terpasang, kemudian ada orang-orang berkumpul ini untuk mau dipasang itu. ini untuk pada saat mau dipasang atau dibongkar ini? Ini pada saat portal setelah dirusak. Setelah dirusak. Ya. Oke. Nggak ada ya, portal. Tuh. Berarti memang ada ya Ada. fakta pengerusakan itu ada. Ada. Ini kan untuk membantah bahwa dibilang ini ada kriminalisasi nih. Tuh, Pak. Tuh. Kalau di kriminalisasi itu kan nggak ada peristiwanya. Berarti ini peristiwa pengerusakan itu ada. Dan orang yang merusak itu ada. Dan diketahui atau diduga ternyata yang membongkar dan merusak itu adalah pihak pekerja dari padi-padi. Nah, oke, baik. Kemudian setelah itu siapa yang melaporkan ke Polres Tangerang Kota? Pak Kasih Trantib, Pak Jamaluddin SE, Pak. Melaporkan. Kemudian saksi-saksi semua diperiksa. Diperiksa. Siapa saja yang diperiksa? 7 Ada berapa orang, Pak. Saksi? 7 orang. Saksi. Termasuk ada warga 3 orang, Pak, yang diperiksa. Oh, ada warga. Ada warga yang memang setempat. melihat juga. Iya. Pada saat pembongkaran. Oke, kemudian ditemukanlah pelakunya. Kemudian ada tersangkanya. Ada 9 orang ya tersangkanya. Ada diduga ada pemilik resto, suami istri ya. Iya, Pak. Tersangkanya. Suami istri dan pekerjanya. Nah, ini muncul kemarin itu di sebuah kanal YouTube yang dibawakan oleh Rudy S. Kamri. Dibilang ada kriminalisasi. Kalau kriminalisasi itu kan peristiwa yang bukan tindak pidana, kemudian digeser-geser menjadi tindak pidana. Nah, kita perlu beri pemahaman kepada masyarakat. Yang pertama, pada tanggal itu memang peristiwanya ada pengerusakan. Portal yang tadinya berdiri, kemudian dihancurkan, dirusak. Kemudian dipasang kembali, dan kemudian hilang. Betul. Berarti ada yang merusak dan orangnya diduga pihak pekerja, gitu ya, yang diduga merusak. Memang ada atribut khusus pada saat terjadi pengerusakan, entah masih pakai pakaian padi-padi gitu. Ada nggak tunjuk-tunjuk itu? Yang jelas di situ saya lihat itu jelas mereka pakaian seragam lah, Pak. Oh, seragam. Semacam kayak resto begitu. Oh, seragam iya, resto. Iya. Oke, itu kan fakta berarti memang ada orang yang merusak. Kemudian di dalam pemeriksaan kepolisian diperiksa pula semuanya nih dari Trantib, dari warga. Nah, artinya ini tuduhan kriminalisasi ini terbantahkan, gitu, karena tentunya Polres Tangerang Kota sudah sangat profesional meneliti, memeriksa barang bukti. Nah, kemudian ada lagi kemarin beredar bahwa ini pemilik belum pernah diperiksa sama polisi, tiba-tiba jadi tersangka. Nah, apakah Bapak-Bapak dapat informasi nggak nih kalau si pemilik ini sempat dipanggil beberapa kali oleh kepolisian terus nggak hadir? Oh, itu tidak tahu saya, Pak, kalau soal itu, Pak. Oh, Iya, tahu. tidak tahu. Domainnya penyidik, Pak. Nah,
Terus beredar pula nih Pak, bahwa ada seolah-olah yang mengaku sebagai korban, bahwa tersangka ini adalah seorang petani. Nah, lalu bisa jawab nggak nih Pak? Insya Allah saya bisa, Pak. Nah, gimana Pak? Salah satu tersangka diduga seorang petani, warga yang nggak mampu, kemudian kok ditersangkain. Nah, Jadi begini Pak ya, ini kan proses hukum berjalan. ya, Ketika mereka menjadi tersangka itu kan ranahnya penyidikan. ya, Penyidik lebih berpengalaman, mana tersangka, mana petani, mana yang bukan, kan seperti itu. ya. Nah, makanya saya apresiasi dengan Polres Kota Tangerang. Tuh, saya berkewajiban ketika aset pemerintah dianggarkan oleh Pemda itu hilang, wajib dong saya sebagai anggota Trantip melaporkan. Betul. Nah, iya Pak. Artinya siapapun yang melakukan tindak kejahatan, apapun profesinya, Proses hukum. harus dihukum. Iya. Gitu. Oke. Kemudian beredar pula nih, dibilang tersangka ini adalah seorang warga biasa pemilik restoran. Nah, kita sih dari tim kita sudah investigasi bahwasanya pemilik resto ini juga adalah pengusaha yang memiliki ada usaha money changer dan lain-lain gitu. Nah, kalau Bapak tahu nggak nih profil pemilik padi-padi ini seperti apa? Kalau saya profil padi-padi yang jelas mereka pengusaha lah. Tidak taat aturan itu aja. Pengusaha yang tidak Tidak taat aturan. aturan. Oke, berarti sekarang proses sudah semakin maju. Bahwa orang-orang yang tidak taat aturan ini, orang yang sudah ditersangkakan ini di kepolisian sudah diproses, sedang mungkin tahap penuntutan nanti di jaksa atau di pengadilan. Nah, Pak, harapan Bapak nih dengan adanya peristiwa nih, ada orang usaha tanpa izin, kemudian ditindak, katakanlah di portal, dia malah melawan. Nah, harapan Bapak nih kepada masyarakat setempat nih bagaimana nih Pak? Ya, ya kalau memang seorang pengusaha barangkali sebagai pelaku usaha tentu paham aturan di sebuah wilayah. Gitu kan. Dimanapun saya pikir berada, kalau kita mau membuka suatu usaha, tentu ada prosedur yang kita tempuh, ya. Apalagi dengan skala yang besar, gitu ya. Kemudian mendatangkan banyak orang, ya. Kemudian barangkali suasana masih seperti itu. Tentu kan regulasi hukum itu harus ditempuh. Wajib hukumnya harus ditempuh. Tidak ada aturan, tidak ada payung hukum yang jelas, ya tutup. Jangan beroperasi. Itu aja sebetulnya. Nah, terus satu lagi nih Pak. Kemarin beredar di kanal YouTube tuh ada menyebutkan camat nih ditekan, dipengaruhi. Lalu ada statement, ada kriminalisasi nih. Ya. Tuduhan kriminalisasi ini kan harus dibuktikan. Kalau nggak bisa dibuktikan, maka disebut hoax, penyebaran berita bohong. Ya. Nah, apakah Bapak akan melakukan upaya hukum lagi nih Pak? Nih, udah difitnah, Ya. kita udah kerja sesuai dengan tupoksi kita, malah difitnah. Nah, kira-kira gimana Pak? Ya, barangkali ini harus diluruskan dulu, Pak. Ya. Jadi, bahasa ditekan, saya sudah sering jelaskan barangkali bahwa kita ini kerja sudah ada regulasinya. Ya. Aturan hukum main yang menjelaskan. Tidak ada kita ditekan-tekan oleh siapa. Kita kerja normatif. Ya. Sesuai dengan tupoksi, menegakkan perda yang ada, dan sebagainya. Itu tadi, kita ini penyelenggara pemerintah di wilayah. Kaitan dengan masalah pendapat-pendapat seperti itu, tentu barangkali kita juga secara kelembagaan maupun secara personal, ya, artinya harus buktikan kebenarannya. Kalau upaya hukum, ya karena camat itu juga kan artinya ada pimpinan di atasnya, ya barangkali kita juga harus konsultasi dan berkoordinasi. Oke, Artinya kita tidak bisa mengambil tindakan sendiri seperti itu. Kaitan dengan masalah kewilayahan. Oke, masih dalam pertimbangan lah yang harus melaporkan. Oke, baik. Ada lagi nggak yang mau disampaikan nih? Mumpung kita di hadapan pemirsa Cokro TV yang kemarin sempat beredar informasi yang ya kita bisa bilang itu sesat lah informasi
supaya masyarakat itu tercerdaskan juga. Iya. Gitu. Ada lagi yang mau disampaikan Pak? Ya, Kira-kira? sedikit barangkali Pak Amin. Wilayah Kecamatan Pakuaji itu pada prinsipnya sebetulnya terbuka untuk pelaku usaha yang memang ingin berinvestasi di sana. Oke, baik. Ya, pertama. Yang kedua, di sana ada regulasi, ada aturan. Tolonglah aturan itu ditaati, tolonglah aturan itu dipenuhi. Baik secara administrasi maupun aturan secara kewilayahan. Artinya kita, terkesan susah amat mau investasi Pakuaji. Enggak. Ya, kita terbuka. Yang paling penting ya tadi, lengkapi perizinan, lengkapi aturan, lengkapi regulasi, kita jamin berusaha di sana. Selama itu sesuai dengan aturan yang ada, baik secara administrasi maupun secara kewilayahan, aman berinvestasi di sana, maupun sebagai pelaku usaha yang akan melakukan usahanya di Pakuaji. Itu aja sebetulnya. Oke, baik. Intinya pihak kecamatan, mewakili Pemda di sini tetap terbuka kepada siapapun sepanjang semua izinnya dilengkapi. Gitu. Siap. Oke, terima kasih pemirsa Cokro TV. Hari ini kita mendengarkan klarifikasi karena belum lama sempat beredar tuduhan bahwa camat ditekan, ada kriminalisasi. Kalau memang kriminalisasi itu tidak terbukti, jelas itu adalah hoax dan melanggar undang-undang. Saya kira semua harus belajar pihak, sampaikan informasi yang benar kepada publik, agar masyarakat juga mendapatkan informasi yang tidak sesat. Cukup sekian acara Trending Cast hari ini. Kita akan bertemu lagi di acara Trending Cast berikutnya.